Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Peter, apa Pak yang paling mungkin bisa dilakukan agar kerja tak tetap, memang tetap kerja sih, tidak berhenti di gig ekonomi ini Pak Peter? Ya, yang paling utama kita harus menyadari bahwasanya gig worker, gig ekonomi, atau kita sebut juga sebagai pekerja lepas, pekerja mandiri, atau bahkan kalau kita masukkan sebagai sektor informal, ini punya peran besar sekali di dalam perekonomian kita, ya. Baik itu dalam pertumbuhan ekonomi, pembentukan PDB, atau juga dalam penciptaan lapangan kerja, ya, sebagai bumper yang kita sebutkan tadi. Ya, tapi juga yang harus kita lihat adalah, terutama di dalam konteks ini, kita sebutkan oleh Bang Jose tadi, kaitannya dengan digital ekonomi. Ya. Yang kita sebutkan tadi gig workers itu kan masuk di dalam sistem atau yang kita sebut sebagai model bisnis, ya, bisnis model. Nah, bisnis model ini yang harus hati-hati berkaitan dengan bisnis model. Ketika kita mengubah pola hubungan kemitraan jadi pola pegawai dengan perusahaan dan penerima kerja, ya, itu berarti kita mengubah model bisnis. Dan perubahan model bisnis itu ada kaitannya nanti dengan kepastian hukum. Nah, ini kan investornya besar loh, Pak. Ya, ini kita bicara tentang investasi besar yang melibatkan juga pihak luar negeri, ya, pihak investor asing. Jadi kalau kita mengubah, itu akan memunculkan risiko ketidakpastian hukum. Lah saya ini investasi pada model bisnis pola kemitraan. Jangan di tengah jalan berubah. Nah, kalau kemudian berubah, lah bisnis saya berubah dong. Saya mendapatkan kerugian dan itu akan memunculkan persoalan di dalam investasi kita. Terima kasih Pak Peter. Pak Yose apa Pak? Saya pikir itu semua yang dikatakan Pak Peter tentunya sudah mencakup, ya. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa memang ini kita berurusan dengan para angkatan kerja kita yang semakin hari semakin bertambah, gitu, ya. Jadi tentunya kita juga harus ada resep-resep untuk memperkuat angkatan kerja kita dan juga membuka lapangan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagaimana lapangan pekerjaan yang lebih baik itu bisa tercipta, tentunya harus ada pembenahan di dalam iklim bisnis di Indonesia. Jadi kita harus melihatnya dari sekali lagi dari sisi yang lebih luas, bukan hanya satu titik sebagai pekerja saja ataupun bahkan lebih narrow lagi sebagai pekerja formal saja, dan akan dilegalkan sebagai pekerja formal. Harusnya lebih luas lagi di dalam hal itu. Terima kasih Pak Yose. Pak Bob sebagai pengusaha tentunya selalu melihat peluang di balik tantangan. Bagaimana Pak? Saya ingin mengingatkan saja, ya, kan konteksnya sekarang kan ekonomi kita sedang dalam tekanan, sedang melemah. Jangan membuat regulasi dalam kondisi ekonomi tertekan. Kalau mau buat regulasi, cari momentumnya waktu ekonomi sedang naik. Sekarang saya lihat hampir semua, ya, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini rame-rame naikin pajak. Ya, dalam kondisi ekonomi tertekan gitu loh. Ini akan tambah terpuruk lagi kita. Begitu juga di sektor lain. Jangan menambah regulasi dalam kondisi ekonomi yang sedang tertekan. Nah, nanti kalau ekonomi membaik, bolehlah kita melakukan perbaikan regulasi dan lain sebagainya. Jadi penting sekali melihat momentum, timingnya. Sambil kita juga melakukan, ya, studi dan lain sebagainya, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan income-nya para pekerja. Salah satunya usulan saya itu PTKP dinaikin aja gitu loh. Penerimaan tidak kena pajak dinaikkan. Nah, dinaikkan. Jadi daya beli juga meningkat, ya. Order bagi mereka juga meningkat, income-nya juga meningkat. Gitu. Terima kasih Pak Bob. Pak Penta, ini masukan yang berharga. Tentunya kita berharap pemerintah ambil keputusan yang juga tidak serta-merta diubah, Pak. Beberapa kali sudah terjadi. Bagaimana, Pak? Ya, prinsip dasarnya kami pemerintah ini sebagai salah satu regulatornya, terutama Kemenaker. Nah, bidang kami bagaimana perlindungan terhadap pekerja. Tapi dalam soal statusnya sampai hari ini belum sampai ada status disebutkan apa. Nah, masukan-masukan dari para pengusaha, para akademisi, para peneliti, masyarakat ini amat sangat penting bagi kami untuk memutuskan. Seperti yang kita diskusikan malam ini, tidak semudah pada masa ini kita juga tidak akan segampang itu untuk memutuskan bahwa ini akan melakukan seperti ini. Tapi prinsipnya pemerintah akan tetap membuat regulasi. Regulasi itu yang aspiratif, itu yang pertama. Yang kedua,
persiapan dari soal yang isu sekarang soal gig worker, dan kami sudah mulai melaksanakannya. Jadi bagaimana fasilitasi yang tadi disebut Pak Yose, Pak Peter, dan Pak Bob tadi, kami menjawabnya dengan melakukan mulai dari soft skilling, upskilling, dan reskilling. Jadi ada tahapan misalnya besok misalnya di Bekasi kami punya balai besar vokasi di Bekasi itu. Kita melakukan kerjasama dengan aplikator untuk meningkatkan produktivitas. Dan kami siapkan 21 balai besar, 300 balai OPTD, dan 4.000 balai yang akan kita siapkan meningkat produktivitasnya. Kita harap kebijakan itu diambil dengan bijak, tidak terburu-buru, tepat waktu. Pak Penta, Pak Yose, Pak Peter, dan Pak Bob, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa Selasa pekan depan. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.